Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Di pagi hari ini, sebelum kita mengikuti kegiatan sekolah minggu, kita lihat dulu panduan sekolah minggu online. Yang pertama, mohon bimbingan Papa dan Mama dari rumah ketika adik-adik mengikuti sekolah minggu. Kedua, adik-adik jangan lupa menggunakan pakaian yang rapi dan juga sopan. Ketiga, ikuti instruksi dengan penuh antusias. Dan yang keempat, bebas berekspresi. 5. Fokus ketika mengikuti kegiatan sekolah minggu. 6. Kita siapkan hati kita dan juga sikap kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, selamat mengikuti kegiatan sekolah minggu. Selamat pagi, selamat hari Minggu, anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Sehat? Luar biasa. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan ada dalam ibadah sekolah minggu online bersama dengan Bunda Yanti di sini dan Kakak Desi. Ya, anak-anakku, sebelum kita mulai dalam ibadah kita di pagi hari ini, Bunda mau tanya, semuanya sudah berpakaian yang rapi? Sudah duduk yang baik? Dan jangan lupa bawa senjata kita masing-masing, senjata anak-anak Tuhan yaitu Alkitab. Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita menyanyi satu pujian yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Ya, baik, terima kasih Kakak Desi. Anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan ada dalam doa sebelum kita membaca Alkitab dan sebelum kita memulai ibadah kita. Bunda berharap semua duduk yang manis, duduk yang baik di tempat duduk masing-masing, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, sahabat jiwa anak-anak. Di pagi hari ini kami semua anak-anak Tuhan berkumpul di rumah kami masing-masing dengan sikap dan menyiapkan diri kami masing-masing. Kami akan ada dalam ibadah sekolah minggu online. Di dalamnya kami akan membaca bagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau bersama-sama dengan kami memberkati ibadah yang kami laksanakan ini. Hingga mulai dari awal, pertengahan sampai kesudahannya, semua mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, baik anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, di pagi hari ini kita akan dihiburkan oleh firman Tuhan yang terdapat dalam perjanjian baru Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Udah ulang sekali lagi, Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Dengan perikop, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak meletakkan pelita lalu meletakkannya di bawah kaki gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku yang diberkati Tuhan,
Bunda punya satu cerita buat kita semua di pagi hari ini. Bunda berharap semuanya bisa menyimak dengan baik. Ada satu anak namanya Andi. Andi dia tergolong anak yang pendiam di kelas. Dia anak yang tidak suka bergaul dengan siapa saja. Karena kondisi ekonomi keluarga agak tidak sama dengan teman-teman yang lainnya. Pakaian yang dia pakai ke sekolah pun tidak rapi, kusut, dan kadang ada kotor yang menempel di bajunya. Andi merupakan anak yang kurang berprestasi di sekolah. Andi juga sering dibully karena penampilannya seperti itu. Andi di sekolah sering dipanggil anak jelek, sehingga tidak ada teman-teman yang mau bergaul dengannya. Ketika ada guru meminta tolong untuk mengambil buku atau mengambil alat yang ada di sekolah, teman-temannya langsung meneriaki, "Andi saja ibu, Andi saja ibu." Sehingga hal itu membuat Andi sedih dan bertanya di dalam hatinya, kenapa teman-teman tega berbuat hal ini kepada saya? Saya tidak pernah mengganggu mereka, saya tidak pernah bergaul dengan siapapun. Andi merasa sedih sehingga ia sering menghabiskan waktunya di sudut kelas. Ketika jam istirahat, teman-temannya bermain, berlarian di luar. Andi karena takut sehingga Andi menghabiskan waktunya hanya di sudut kelas. Hingga di satu ketika ada satu murid baru namanya Yohanes. Yohanes ia berbeda jauh sekali dengan Andi. Yohanes anak terkenal dengan anak yang ramah, dia suka menyapa, dia suka senyum kepada semua orang. Andi pun sering bergaul dengan siapa saja. Dia suka berbicara dengan teman-teman yang lain ketika baru berkumpul atau baru bertemu. Hingga suatu ketika Andi dia disuruh sama teman-temannya, "Kamu ke sana belikan saya di kantin, saya mau beli." Andi tidak mau, akhirnya dia didorong oleh teman-temannya. Yohanes yang pada saat itu hatinya tergerak, kok Andi dibuat seperti ini sama teman-teman yang lain? Akhirnya Yohanes mendekati Andi perlahan-lahan, langsung ia bertanya, "Andi, kamu kenapa? Kenapa teman-teman seperti ini?" Andi hanya menangis, menangis dan menangis. Karena dia tidak tahu apa yang teman-temannya lakukan untuk dia. Yohanes pada saat itu tersenyum, mulai merangkul Andi kembali berdiri dan mereka berjalan bersama-sama. Mulai dari saat itu, Yohanes yang merupakan anak yang ramah, mulai membantu Andi mengerjakan PR, memberikan dia apa yang kekurangan, selalu tersenyum kepada dia, sehingga perbuatan baik dari Yohanes bisa membawa suasana kelas yang awalnya hanya membuli, hanya suka mengganggu Andi, semua menjadi baik. Baik anak-anakku, dari cerita Bunda tadi, Bunda mau tanya, kira-kira yang disebutkan dengan garam dan terang dunia, di sini siapa? Iya, kalau kalian jawab Yohanes, Bunda acungkan jempol buat kalian. Benar, Yohanes ketika dia hadir di tengah-tengah kelas yang awalnya suka membuli Andi, suka marah-marah, suka menindas teman yang lemah, Yohanes hadir di situ. Lalu ia mengubah semuanya menjadi senyum. Andi yang awalnya malu, tidak mau bergabung dengan teman-temannya, dia mulai lagi bisa bergabung dengan teman-temannya. Mulai bisa mendapat prestasi yang baik, dia bisa mengerjakan semua pekerjaan dengan baik. Sehingga teman-temannya yang awalnya membuli dia, yang suka menjahati dia, semua mulai berbalik dan bisa mengajak Andi untuk bermain bersama. Demikian anak-anakku yang diharapkan oleh firman Tuhan di pagi hari ini kepada kita. Anak-anak Tuhan diajak untuk bisa menjadi garam dan terang dunia. Ketika kita ada di situasi apapun, ketika kita ada di rumah, di sekolah, di tempat bermain, di mana saja kita anak-anak Tuhan, kita harus mencerminkan garam dan terang dunia. Bunda mau tanya, siapa sih yang tidak tahu rasa garam? Adakah garam yang rasanya gula? Tidak mungkin. Garam pasti rasanya asin. Fungsi dari garam ialah pertama, mengawetkan. Yang kedua, memberikan rasa. Anak-anak Tuhan pun diharapkan seperti itu. Ketika kalian ada di tengah-tengah teman-teman yang suka berkelahi, teman-teman yang suka baku pukul dengan teman-teman yang lain, yang suka mencaci maki, anak-anak Tuhan diminta untuk bisa mencairkan suasana itu. Anak-anak Tuhan harus bisa menegur ketika itu salah. Sama pula dengan terang. Bunda mau tanya,
Kalau lampu mati di rumah, yang dicari pertama apa? Lampu ya, pasti lampu. Kalau tidak HP, lilin, atau ada lampu solar cell. Anak-anakku benar adanya, bahwa ketika dalam kegelapan, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Kita hanya bisa meraba-raba. Dan benar, lilin ketika dinyalakan, tidak mungkin taruh di bawah, pasti taruh di atas. Supaya bisa menerangi semua rumah dengan baik. Begitu pula dengan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan pun diharapkan bisa mencerminkan terang itu. Dan terang itu sendiri adalah Yesus Kristus. Sikap yang Yesus Kristus cerminkan kepada kita semua adalah kasih. Oleh sebab itu anak-anakku, dengan firman Tuhan saat ini, mau mengajak kita semua agar kita bisa mencerminkan kasih kepada siapapun. Terutama kondisi kita saat ini, kita ada dalam pandemi virus corona. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, banyak cara untuk kita saling berbagi, saling mengasihi. Bagaimana Bunda? Kan kita lagi di rumah, kita tidak bisa berbagi dengan siapapun. Kita dibatasi oleh waktu, kita dibatasi oleh tempat, kita tidak boleh kemana-mana. Bisa anak-anakku, sekarang kita kan punya HP, kita punya grup-grup, kita punya Facebook, dengan cara-cara seperti itu. Contohnya, mungkin dengan berbagi firman Tuhan, dengan mengeluarkan kata-kata semangat kepada mereka yang sementara membutuhkan. Mereka yang orang tuanya meninggal karena COVID, atau mereka yang orang tuanya harus bertarung di rumah sakit, menjaga pasien-pasien dan tidak bisa pulang. Anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, semua orang bisa berbuat baik, siapa saja bisa berbuat baik. Tapi pertanyaannya adalah, berbuat baik ketika tidak dengan hati yang tulus, maka itu tidak ada manfaatnya. Semua orang bisa berbuat baik, tetapi berbuat baik yang benar adalah dengan hati yang tulus. Ketika kita bisa menjadi garam dan terang dunia, anak-anak Tuhan bisa mengasihi siapa saja dengan hati yang tulus. Ketika di rumah kita tidak bisa buat apa-apa, kita bisa tenang di dalam rumah dan mendoakan mereka. Mereka yang sementara lagi berduka, mereka yang sementara lagi berjuang, mempertahankan kesehatan orang-orang yang ada di rumah sakit. Dengan cara seperti itu, kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, Bunda berharap dengan firman Tuhan saat ini bisa menguatkan hati kita, menguatkan langkah kita. Kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Di zaman seperti ini, garam dan terang dunia mulai pudar. Pada ayat yang pertama, ketika garam itu sudah tidak asin lagi, dia sudah tidak diperlukan, dia akan dibuang. Sama dengan kita anak-anakku, ketika kita sudah tidak mencerminkan kasih Kristus, maka kita sudah tidak lagi bermanfaat buat Tuhan. Oleh sebab itu, dari dini hari, di kelas tanggung dan kelas remaja, anak-anak dituntut dan diminta agar bisa menjadi anak-anak yang teladan oleh Yesus. Ketika kalian ada di mana saja berada, kalian harus mencerminkan kasih Kristus. Kiranya firman yang saat ini kita dengarkan bersama-sama bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati anak-anak, memberkati semua. Kita ibadah sekolah minggu online di rumah, tetapi hati kita tetap untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Baik, anak-anakku, kita akan ada di dalam satu pujian lagi sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Pujian itu akan dibawakan bersama-sama dengan Kakak Desi dengan judul Kasih Yesus Sungguh Indah. Siapkan hati kita masing-masing karena kita akan ada dalam doa syafaat. Bunda berharap, Bunda berdoa di sini, anak-anak pun di sana berdoa bersama-sama. Mari
kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat jiwa anak-anak, kembali lagi kami anak-anak sekolah minggu datang ke hadapan-Mu yang Maha Kudus, mau mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus begitu mengasihi dan mencintai kami. Sampai di saat ini terbukti nyata lewat nafas hidup yang sampai saat ini kami miliki. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan luar biasa ini. Tuhan Yesus mempertemukan kami semua di dalam ibadah sekolah minggu online. Meskipun kami berbeda tempat, tapi hati kami tertuju kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam ibadah ini kami telah membaca bagian dari firman-Mu Tuhan, mengajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kiranya kami selaku anak-anak sekolah minggu, kelas tanggung dan remaja, kami mampu mengamalkan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di mana saja kami berada, kami bisa mencerminkan kasih Yesus di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga lewat tutur kata dan perbuatan kami, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, terutama dengan Kabupaten Merauke. Dengan adanya pandemi corona virus 19 ini Tuhan, biarlah kami anak-anak Tuhan selalu dikuatkan iman kami. Kami selalu mau memuji dan memuliakan Tuhan. Walau kami beribadah dari rumah, tidak mengurangi hati dan keyakinan kami Tuhan. Di mana kami memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berdoa buat tim medis, aparat keamanan, dan semua tim yang menjadi pemersatu Tuhan ketika mereka ada di tengah-tengah kondisi ini Tuhan. Mereka semua bisa tetap kuat, mereka tetap dalam lindungan Tuhan, bisa menjadi pagar yang utama, agar mereka tetap kuat, mereka tetap sehat melewati semua ini. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami berdoa buat semua anak-anak Tuhan di mana saja mereka berada, yang sementara mengikuti ibadah sekolah minggu online dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus memberkati tiap-tiap anak-anak Tuhan, agar mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus mau memberkati badan pekerja sinode sampai dengan klasis, bahkan tim yang mengadakan kegiatan sekolah minggu online ini Tuhan, memberkati mereka tiap-tiap, agar setiap jeripayah mereka tidak kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan Maha Baik, ini doa kami, ini syukur kami kepadamu. Kami mau berterima kasih dan seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang mau berencana dan berperkara bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Bunda punya pesan buat kita semua, anak-anak Tuhan yang ada di mana saja kalian berada. Ketika kalian ada dalam kondisi seperti ini, yang pertama tetap stay at home, tinggal di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ketika kalian harus bepergian dari rumah, kembali kalian harus tetap cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa, shalom. Halo teman-teman, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, mari kita tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, tetap menggunakan masker, selalu berjaga jarak. Bersama Tuhan, kita dapat melewati badai COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati.